Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu estimasi interval rasio dua variansi. Pada materi sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai teori-teori pada distribusi F. Dan beberapa teorinya sangat menyangkut dengan materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Materi estimasi interval ini lebih mengarah kepada selang kepercayaan atau confidence interval pada rasio dua variansi, di mana teorema pada distribusi F sebelumnya, khususnya teorema 2.13, di sini teman-teman bisa buka materi sebelumnya ya. Jadi, teorema ini juga bergantung pada teorema 2.9 yang terdapat pada distribusi chi-square. Maka teorema 2.13 ini berbunyi, jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi dari sampel acak yang independen berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan S1 kuadrat kali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat kali sigma 1 kuadrat sama dengan F N1-1, N2-1. Di sini, distribusi F-nya memiliki N1-1 sebagai pembilang derajat kebebasan dan N2-1 sebagai penyebut derajat kebebasan. Biasanya disebut sebagai V1 dan V2. Untuk pembuktiannya bisa teman-teman lihat di catatan sebelumnya ya, karena sudah pernah dibahas. Selanjutnya, maka selang kepercayaan atau confidence interval perbandingan atau rasio pada variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, atau dapat juga ditulis sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat untuk 1 min alfa kali 100% adalah seperti yang sudah saya jabarkan berikut. Oleh karena itu, confidence interval 1 min alfa kali 100% untuk sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat adalah S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1, dan S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 min alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1. Jadi jika teman-teman ingin mencari interval pada rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, hanya tinggal dibalik saja. Contohnya akan diberikan pada contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soalnya akan diberikan sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, sampel acak berukuran N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 21, diberikan estimasi S1 kuadrat sama dengan 0,6 dan S2 kuadrat sama dengan 0,2 dengan selang kepercayaan 90%. Tentukan selang kepercayaan untuk sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat N1 sama dengan 16, maka V1 sama dengan N1 dikurang 1, yaitu 16 dikurang 1 sama dengan 15. Dengan S1 kuadrat sama dengan 0,6, sedangkan N2-nya sama dengan 21, maka V2 sama dengan N2 dikurang 1, sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20, dengan S2 kuadrat sama dengan 0,2. Didapatkan juga 1 min alfanya yaitu 90%. 90% itu kan 0,9, maka 1 min alfa sama dengan 0,9. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,9, maka alfanya didapat 0,1. Sehingga alfa per 2-nya yaitu 0,1 dibagi 2, yaitu 0,05. Maka dari itu, kita harus mencari F alfa per 2 dan F1 min alfa per 2 dengan membaca tabel F. Karena di sini alfa per 2-nya sama dengan 0,05, maka tabel F yang digunakan adalah tabel F dengan probabilitas 0,05. Jika dilihat di tabel F, maka akan didapatkan F 0,95, 15,20 sama dengan 2,20, F 0,95, 20,15 sama dengan 2,33, dan F 0,05, 15,20 itu sama dengan 1 per F 0,95, 20,15. Jadi, 1 per 2,33 sama dengan 0,429. Untuk mencari interval dari sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat, kita gunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu
sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F alfa per 2 N1 min 1, N2 min 1 kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F1 min alfa per 2 N1 min 1, N2 min 1. Maka sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F 0,05 kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat F 0,95 15,20 di mana selangnya tadi 1 min alfa sama dengan 90%. Oleh karena itu, sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari 0,2 per 0,6 kali 0,429 kurang dari 0,2 per 0,6 kali 2,20 sehingga didapatkan sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari 0,143 kurang dari 0,733. Maka dapat disimpulkan bahwa selang kepercayaan 90% untuk sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat adalah 0,143 dan 0,733. Nah, slide ini adalah penjelasan mengenai tabel F yang digunakan sebagai pembahasan untuk nomor 1. Untuk nomor 1, digunakan tabel F dengan probabilitas sebanyak 0,05. Karena jika dihitung dengan rumus yang ada di pembahasan, maka dihasilkan alfa per 2 sama dengan 0,05, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hasil yang tertera di samping merupakan hasil di mana V1 sama dengan 15 dan V2 sama dengan 20, sehingga nilai pada tabel F-nya adalah 2,20. Contoh soal ini ada di buku Lee Ji Bain halaman 378. Teman-teman juga bisa baca di situ. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, dua sampel acak masing-masing berukuran 25 dan 16 diambil dari dua populasi yang menyebar normal. Sampel acak pertama mempunyai rata-rata atau X bar 1 sebanyak 82 dengan simpangan baku atau S1 sebanyak 8. Dan sampel acak kedua mempunyai rata-rata atau X bar 2 yaitu 78 dengan simpangan baku atau S2 sama dengan 8. Tentukan interval konfidensi 98% bagi rasio variansi populasi pertama dan kedua. Maka dari soal tersebut kita bisa dapatkan N1 sama dengan 25. Maka V1 sama dengan N1 dikurang 1 sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Dengan S1 sama dengan 8, maka S1 kuadratnya sama dengan 64. Sedangkan N2-nya sama dengan 16, maka V2 sama dengan N2 dikurang 1, sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Dengan S2 sama dengan 7, maka S2 kuadrat sama dengan 49. Didapatkan juga 1 min alfa sama dengan 98%. 98% itu kan 0,98. Maka 1 min alfa sama dengan 0,98. Alfanya sama dengan 1 dikurang 0,98, didapatkan alfa sama dengan 0,02. Jika alfa per 2, maka 0,02 per 2 sama dengan 0,01. Di sini kita juga harus mencari F alfa per 2 dan F1 min alfa per 2. Menggunakan tabel F dengan probabilitas 0,01. Maka didapatkan F 0,98, 24,15 sama dengan 3,29, F 0,98, 15,24 sama dengan 2,89, F 0,01, 24,15 sama dengan 1 per F 0,98, 15,24. Nah, ini tuh sama kayak rumus yang sebelumnya. Maka didapatkan 1 per 2,89 sama dengan 0,346. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, tinggal masukkan ke rumus awal yang tadi, yaitu sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari S2 kuadrat per S1 kuadrat, F alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1, kurang dari S2 kuadrat per S1 kuadrat, F1 min alfa per 2, N1 min 1, N2 min 1, dengan selang 1 min alfa. Substitusi semua nilai yang sudah didapat,
sehingga dihasilkan sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat lebih dari 0,264 kurang dari 2,518 dengan selang 1 min alfa sama dengan 0,98. Untuk pembahasan nomor 2 ini, kita bisa coba memodif perbandingannya menjadi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, sehingga hanya tinggal membalik nilainya saja dan menjadikannya 1 per, sehingga dihasilkan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih dari 0,397 kurang dari 3,788 sama dengan 0,98. Maka selang kepercayaan 98% untuk sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah 0,397,3,788. Untuk pembahasan nomor 2, digunakan tabel F dengan probabilitas sebanyak 0,01. Karena jika dihitung dengan rumus yang ada di pembahasan, maka akan dihasilkan alfa per 2 sama dengan 0,01. Sama seperti dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan hasil yang tertera di samping merupakan hasil di mana V1 sama dengan 15 dan V2 sama dengan 24, sehingga nilai pada tabel F-nya adalah 2,89. Nah, jika teman-teman merasa kesulitan dalam membaca tabel F, teman-teman bisa searching di browser teman-teman dan juga bisa lihat di YouTube bagaimana membaca tabel F dengan melihat tabel atau menghitung dengan Microsoft Excel. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.